Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan yang lain saya juga resah, apalagi melihat nasi kotak di sebelah sana ya. Mudah-mudahan ini 15 menit selesai ya. Saya hari ini diamanahkan membawakan tentang pelayanan rujukan, pembuatan rujukan. Sering sekali tuh salah satu tingkat penilaian profesionalisme dari anak didik kita melakukan rujukan. Nah, sebenarnya bagaimana sih teknik rujukan yang sesuai dengan standar dari dan amanah dari Permenkes? Saya akan mencoba membawakan. Ya, kalau kita berbicara tentang pelayanan rujukan, pembuatan rujukan, maka kita berbicara tentang PMK ini amanannya ya. Ada Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Tentunya untuk merujuk kita sebelumnya harus mendiagnosis lebih dulu. Nah, amanahnya ini sudah keluar, panduan praktis klinis yang terbaru tahun 2022 nomor 1936 ya. Panduan praktik klinis bagi dokter di Fasiankes. Lalu kita bicara juga karena ini adalah blok emergensi, maka bagaimana kita melakukan rujukan terkait dengan kasus-kasus emergensi. Ini juga ada diatur di dalam Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Selain itu juga amanahnya apa pelayanan rujukan? Ada harus terjadi komunikasi efektif sebagai salah satu dari 6 sasaran keselamatan pasien yang harus kita jaga. Slide. Nah, rujukan ini dilaksanakan apabila pasien memerlukan penanganan yang bukan merupakan kompetensi dari Vaskesnya. Kadang kita ada Vaskes primer, klinik utama, ada dokter obzinnya. Tapi Vaskes primernya tidak mempunyai ruangan khusus, misalnya ruang bersalin, ponet, dan lain-lain. Maka atas indikasi ini kita juga wajib memberikan rujukan. Walaupun di FKTP tersebut ada dokter obzinnya ya, jadi memang harus berdasarkan indikasi, bukan atas permintaan pasiennya. Slide. Slide. Ini mungkin dibaca aja. Nah, sistem rujukan berjenjang kita tahu era JKN semuanya diatur, termasuk cara kita merujuk. Bagaimana tingkatannya ya? Dari Vaskes primer ke Vaskes sekunder yaitu pelayanan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis. Lalu ke tingkat tersier itu pelayanan kesehatan subspesialis oleh dokter spesialis. Boleh nggak kita di layanan primer langsung ke tingkat tersier? Boleh ya, dengan catatan kasusnya yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya dan merupakan pelayanan berulang dan memang hanya tersedia di Vaskes tersier. Contohnya apa? Kemoterapi ya, apalagi? Iya, dan lain-lain. Slide. Nah, ada namanya sisrute. Mungkin teman-teman dokter yang berada di di rumah sakit sangat akrab nih dengan kata sisrute. Sistem rujukan terpadu. Ini pun sebenarnya sudah diatur. Sisrute ini ya. Ini sebuah aplikasi yang harusnya kita isi sebelum kita memberikan sebelum pasiennya kita jalan transport ke vaskes rujukan yang lebih tinggi. Nah, jadi di dalam sisrute ini harus ada terjadi komunikasi antara vaskes kita tingkat dasar dengan vaskes rujukan. Jadi pastikan transportasi itu harus ada dan bed juga harus tersedia, barulah kita boleh memberikan pasien kita jalan ke vaskes tersebut ya, kira-kira seperti itu. Slide. Nah, jika kebutuhan pasien tidak dapat dipenuhi di FKTP, maka pasien wajib rujuk ya. Nah, tujuan rujukan apa? Menjaga kontinuitas dari layanan. Ini yang harus kita jaga. Nah, ini tadi yang amanat dari Permenkes nomor 1 2012 tentang kegawat daruratan ya. Dipastikan pasiennya tuh benar-benar langsung ke vaskesnya, vaskes rujukan. Jadi nggak dibawa kemana-mana, nggak dibawa ke panti pijet, nggak dibawa kemana-mana ya. Jadi memastikan kontinuitas layanan itu terjaga ya. Lalu
Sebelumnya pasien yang dirujuk. Nah, ini yang seringkali tidak dilakukan, ya. Harus stabilisasi sesuai dengan standar prosedur, ya. Tadi kita udah belajar bagaimana cara melakukan penanganan awal kedaruratan untuk BHD, ya. Lalu apalagi ada tadi dokter Irfan ya tentang sumbatan jalan napas. Nah ini harus dilakukan terlebih dahulu. Jangan pasiennya choking misalnya ya, oh ini nggak bisa di sini, langsung diberikan ke vaskes. Ini harus dirujuk, nggak bisa di sini. Itu nggak boleh. Itu melanggar aturan, melanggar undang-undang ya tentang keselamatan pasien. Slide. Nah, pasien dan keluarga apa yang berhak mereka dapatkan? Nah, mereka berhak mendapatkan informasi tentang sarana rujukan atau FKRTL, fasilitas kesehatan rujuk tingkat lanjut. Oleh karena itu, seluruh FKTP ini diharapkan itu memiliki MOU dengan rumah sakit rujukan terdekat. Ya, dan pastikan FKTP itu tahu jenis pelayanan apa yang ada di rumah sakit termasuk ICU. Jangan nanti kita refer ke pasiennya ke rumah sakit A, ternyata rumah sakitnya tidak ada fasilitas ICU ya. Jadi akan bisa terjadi kelalaian mungkin ya. Terus berikan apa alasan pasiennya dirujuk. Nah, ini pasien harus kita beri pemahaman supaya tidak terjadi tersebar di media, kita menelantarkan pasien, maka berikan alasan kenapa pasien harus dirujuk. Lalu proses rujukan juga harus kita yang bertanggung jawab, termasuk sarana transportasinya. Kalau kita tidak punya sarana transportasi ya, seperti ambulans, maka kita wajib ber-MOU. Nah, kita nggak tahu meskipun di klinik kita itu rawat jalan. Tapi kejadian emergensi kita nggak tahu kapan saja dan pada siapa. Oleh karena itu, MOU dengan transportasi rujukan itu penting. Slide. Nah, ini ada azan. Udah azan ya? Azan kita. Gimana Dr. Ikri? Oh, azan HP. 5 menit ya, bismillah ya. Nah, ini adalah slide Bang Jeffrey. Nah, ini adalah surat persetujuan rujukan. Inform consent itu tadi ya, hak pasien apa? Dia harus mendapat penjelasan. Inform consent, persetujuan setelah dilakukan penjelasan. Tapi sayangnya inform bisa jadi inform diikuti oleh refusal, nolak. Aduh tapi kalau pasien nolak sudah kita jelaskan mau bagaimana lagi. Yang paling penting apa? Sign ya untuk inform refusalnya, penolakan rujukan. Slide. Nah, selama proses rujukan, pasien harus stabil. Jangan nanti pasiennya belum stabil ya, nggak transportable, kita suruh berangkat. Ya, izin iya dokter. Iya. Gimana ini Bapak Ibu? Lanjut aja ya. Ya izin dokter kita lanjut sebagian. Oke. Nah ini juga penting haknya pasien. Ada petugas yang mendampingi, mau nggak mau karena ini amanatnya. Ya. Jadi harus ada, paling enggak siapa? Para medis ya yang mendampingi pasien ketika dirujuk. Lalu sepanjang proses rujukan. Nah, jadi tetap pasiennya dilakukan vital sign ya, atau apa istilahnya di Volcat ya, di Volcat ketika dalam proses rujukan. Slide. Nah, ini adalah amanatnya juga ya tentang sasaran keselamatan pasien. Harus terjadi komunikasi efektif antara dokter di FKTP dengan dokter di FKRTL. Ada tekniknya namanya SBAR. Dan kalau ada jawaban namanya TBAK atau tebak ya. Slide. Nah, bagaimana caranya? S, situation. Situation itu kita pertamanya salam dulu ya. Assalamualaikum. Nanti ada saya contohkan simulasinya ya. Lanjut aja Bang, kita ke simulasi aja. Nah, ini tebak. Tulis, baca, dan konfirmasi. Di mana kita tulis? Di rekam medis. Ya, supaya nggak salah.
obat yang diberikan oleh dokter penerima rujukan nggak salah ucap, nggak salah eja. Kan ada obat yang high alert, ya. Obat yang high alert itu sangat berpotensi terjadi kejadian insiden keselamatan pasien yang KTD, kejadian tidak diharapkan atau fatal sentinel. Contohnya obat apa itu high alert? Sitostatik, obat-obat anestesi, bahkan insulin. Kalau salah dosisnya apa pasiennya bisa hipoglikemi, pingsan, ya. Slide. Nah, ini tadi contoh form monitoring pasien selama kita dalam proses rujukan. Jadi harus diisi bagaimana kondisi awalnya, kondisi dalam perjalanan, lalu kondisi tempat ketika tiba di tempat rujukan. Ini nanti akan kita bawa lagi dan taruh di rekam medis. Suatu saat kita nggak tahu, ada yang mentus sekarang pasien pinter-pinter ya, keluarga pasien pinter-pinter, keluarganya banyak yang dosen, ya ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi, ini menjadi alat bukti yang sah. Kalau kita sudah melakukan prosedur tepat selama proses pengantaran pasien ke tempat FKRTL, ya. Nah, checklist persiapan pasien rujukan ini juga penting. Ya jangan nanti ada bahasa pasien, wah itu ditelantarkan, tidak didampingi. Nah coba kita lihat nih, rekam medis sebagai alat bukti yang sah, kita lihat, oh ternyata ada checklistnya. Pada saat dirujuk ada petugas yang mendampingi, gitu ya. Slide. Nah slide mungkin terus saja bang, terus bang, lagi bang, next, langsung ke simulasi. Nah ini ada simulasi kasus ya pasien yang kita mau rujuk. Seorang laki-laki Tuan S, usia 61 tahun datang ke puskesmas, kebetulan puskesmasnya rawat inap, ya mungkin pasien ngira ini sakit biasa bisa dirawat di puskesmas rawat inap. Pukul 20.30 dengan keluhan muntah lebih dari 10 kali sejak 2 hari. Tuan S juga mengeluhkan sesak dan nyeri dada tembus ke punggung belakang ya. Selain itu, pasien juga mengalami diarenya lebih dari 10 kali. Dari riwayat pengobatan pada rekam medis Tuan S, dia ternyata rutin berobat ke Poli Jantung Rumah Sakit Umum Muhammadiyah. Apa yang kita lakukan? Lakukan pelayanan rujukan, tulis bagaimana penulisan rujukan kepada Tuan S. Slide. Nah, dari kesimpulan ya, bisa kita asesmen pasien dengan akut coronary syndrome dengan dyspnea dan dengan diare akut non dehidrasi ya. Tapi kita memang nggak bahas terapinya ya. Nah, rekomendasi atau rencana asuhan, misalnya kita memberikan masker oksigen dan juga cairan intravena. Pasien juga kita rujuk dan lakukan stabilisasi prarujukan. Slide. Nah, bagaimana teknik komunikasi dengan SBAR? Ini saya contohkan untuk pasien tersebut. Ya, kita telepon nih dokternya ya, karena kita tadi punya daftar rujukan. Lalu kita sampaikan ke pasien pilihan mana. Pasiennya mau ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah, maka kita berikan haknya ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah misalnya ya. Assalamualaikum dokter, misalnya dokter Ahmad Handayani ya. Assalamualaikum dokter Yani. Ya, saya ini dokter Yulia dari klinik UMSU. Menerima pasien atas nama Tuan S. Tanggal lahirnya 14 Oktober tahun 1962. Saat ini dia berusia 62 tahun. Nah, identifikasi pasien sebaiknya kita jangan menggunakan umur, gunakan tanggal lahirnya. Meskipun agak kepanjangan nggak apa-apa ya, ini belajar yang benar dulu ya. Oke. Nah saat ini pasiennya dokter datang dengan keluhan sesak, nyeri dada tembus ke punggung. Beliau juga muntah lebih dari 10 kali sejak 2 hari ini. Ya, tanda-tanda vital yang saya temukan dokter, keadaan umumnya lemah. GCS-nya 456, 15, tekanan darahnya 130/80, saturasi oksigen 95%, dengan laju nafasnya 34 kali per menit dan nadi 80 kali per menit. Itulah situasi yang kita dapatkan keadaan pasien pada saat ini. Lalu ke B, background.
Background ini latar belakang pasiennya. Kita sebutkan pasien dengan riwayat penyakit sekarang yaitu HHD, Hypertensive Heart Disease ya. Kita tahu dari mana? Dari rekam medis sebelumnya ya, atau dari PICARE. Ternyata dia pasiennya poli jantung Rumah Sakit Muhammadiyah, pasiennya Dokter Yani. Lalu dokter, pasiennya rutin kontrol ke poli jantung dengan dokter nih ya di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah. Obat yang ada pada pasien, beliau obat rutinnya ada Aspilet 1x1, Clopidogrel 75 mg 1x1, Omeprazol 20 mg 1x1, Atorvastatin 20 mg 1x1, Bisoprolol 2,5 mg 1x1, dan Ramipril 2,5 mg 1x1. Saat ini dokter, tindakan yang sudah kita berikan pemberian oksigen, masker, boleh disebutkan berapa liter, lalu dan cairan intravena, boleh sebutkan cairan intravenanya apa. Lalu asesmen. Asesmen ini diagnosanya apa ini ya? Sebutkan penilaian kondisi pasien berdasarkan hasil analisisnya kita nih, hasil diagnosisnya. Dokter, saat ini menurut saya kondisi pasien ini mengarah ke akut coronary syndrome dengan dyspnea dan dengan diare non dehidrasi. Nah, ya, seharusnya selanjutnya R, tadi S bar, R terakhir recommendation. Ya, bisa kita sebutkan dokter, apakah ada saran atau terapi tambahan kepada pasien selama proses rujukan diberikan gitu ya. Kalau dokternya bilang oke, lanjut, kamar tersedia, ambulans oke, semuanya, bawa pasiennya sekarang. Oke dokter, kondisi pasien stabil emergensinya ya, stabil, maka kita berikan pasien ke tempat transportasi ambulans ya. Lalu kalau misalnya ada balasan, misalnya tadi dokter Yani memberikan, oke, sebelum pergi misalnya ada satu obat, sebelum pergi mohon pasien diberikan Clopidogrel misalnya ya, Clopidogrel 150 mg. Maka apa yang diucapkan oleh dokter Yani kita harus tulis di dalam rekam medis ya, namanya tebak. Tulis, baca, konfirmasi. Setelah kita tulis Clopidogrel 150 mg, kita baca kembali dan konfirmasi kepada dokter Yani. Dokter, saya konfirmasi kembali, obat yang dokter berikan adalah Clopidogrel dengan ejaan C. C apa? Kalau ini Charlie ya, O. Clopidogrel, Charlie 5 Oscar dan lain-lain sampai panjang tuh, Clopidogrel. Nah, jadi terus konfirmasi apakah benar dokter obatnya, oke, berikan. Lalu kita tulis, jangan lupa pada jam berapa kita berikan ya. Itu namanya tebak. Slide. Terima kasih. Setelah pasien stabil, mungkin sebelumnya Bang yang pasien rujuk balik. Nah, setelah pasien stabil, apa yang hak kita sebagai dokter di FKTP? Kita mendapat surat balasan dari dokter spesialisnya, ya, rujuk balik gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini sudah mulai kalau saya lihat menerima surat balasan dari dokter spesialisnya. Slide sebelumnya Bang Jeffrey. Lagi sebelumnya. Nah, iya, program rujuk balik ini sedikit ya tentang programnya JKN ya. Pasien ini adalah pasien dengan penyakit jantung. Maka slide Bang Jeffrey, ini masuk ke dalam 9 penyakit yang bisa di PRB. PRB itu program rujuk balik untuk pasien kronis. Jadi pasiennya bisa kita berikan rujukan 1 bulan sekali ke FKRTL. Jadi dia bisa ambil obat selama 1 bulan, karena ini obatnya obat kronis ya, sakit jantung nih. Apa aja? Diabetes mellitus, hipertensi, sakit jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis, epilepsi, pasien dokter Nanda nih, skizo, stroke, dan sistemik lupus eritematosus. Meskipun ini yang 9 ini tuh ada yang masuk di 144 diagnosa yang wajib bisa diselesaikan di layanan primer, tapi obatnya kronis. Jadi boleh kita PRB-kan ya, hemat untuk dokter di FKTP. Slide. Ini pasien kita nih ya, terdaftar di FKTP kita. Kita titipkan ya, kita kepada dokter rujukannya untuk merawat proses akut care-nya.
post akut care, pasien harus kembali lagi dengan kita. Apa kewajiban kita? Ya, setelah kita mendapatkan surat rujuk balik, umpan balik dari dokter spesialisnya nih ya, ada diagnosa, ada terapinya ya, dan lain-lain. Ini harus kita catat kembali dalam rekam medis. Nah, jadi kita tahu perkembangan pasien kita. Jangan nanti pasiennya datang, oh itu cuma mau ambil rujuk balik, tapi kita tidak tulis. Jangan salah, biasakan tulis apa yang kita dapat kondisi. Tentunya dia mempunyai keluhan pada saat dia datang. Ya, walaupun kita rujuk, tapi kita tetap tanya kondisinya. Anamnesis saya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.